Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Benar lagunya High Impact. High Impact katanya menyehatkan jantung. Puji Tuhan. Kita perlu jantung yang kuat. Kita punya tubuh yang kuat. Dan kita juga harus punya jiwa yang kuat. Jiwa itu perasaan, pikiran, ya, kehendak yang berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan loh yang katakan hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira adanya di jiwa. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan yang berjudul melangkah dalam kepastian janji Tuhan. Kita sudah melangkah pada akhir dari bulan Januari ini. Dan saya percaya hanya dalam waktu berapa? 4 minggu banyak hal telah terjadi. Tapi saya percaya bahwa firman hari ini akan menguatkan kita semua. Karena kita belajar dari satu sosok yang melangkahkan kakinya dalam selalu kelihatannya kelam, gelap, ya. Kayaknya kok hidup susah banget. Jatuh, udah jatuh juga tertimpa tangga. Dan kisah ini udah tidak asing lagi sehingga saya cuman menceritakan secara singkat dan Bapak Ibu pasti bisa nebak siapa dia. Memang sejak muda Tuhan sudah menunjukkan rencananya yang agung lewat mimpi-mimpi tentang masa depannya. Tapi yang terjadi bukan seperti yang dia impikan, yang terjadi justru jalan yang sulit. Karena ia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Betul, dialah Yusuf. Dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara tanpa kesalahan. Secara singkatnya begitu. Secara manusia hidup Yusuf tampaknya seperti serangkaian kegagalan dan ketidakadilan. Tetapi Alkitab firman Tuhan berulang kali mencatat satu kalimat penting, yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Di setiap fase hidupnya, saat bingung dicobai, ya, pencobaan yang berat, menderita, diperlakukan tidak adil dan dia tetap melayani dengan setia, ya. Dan satu hal, Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Hingga pada waktu Tuhan, Yusuf diangkat dari penjara menjadi penguasa di Mesir dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Di akhir kisahnya Yusuf menyadari satu kebenaran besar, yaitu apa yang tampak buruk di mata manusia Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya yang baik. Melalui Yusuf kita melihat dengan jelas bahwa janji Tuhan tentang masa depan
itu bukan berarti masa depan itu dilewati tanpa masalah. Maksudnya kalau Tuhan menjanjikan sebuah masa depan yang penuh pengharapan, itu artinya hidup kita dipimpin, dijaga, diselesaikan juga semuanya oleh Tuhan. Dari sini kita mau belajar beberapa janji Tuhan tentang masa depan supaya kita bisa melangkah dan punya modal kepastian janji Tuhan. Nah, memang kisah Yusuf mengajarkan kita ya, walaupun hidup seringkali membingungkan ya. Dan tidak berjalan sesuai rencana yang kita udah tulis gitu. Apalagi sebelum masuk tahun baru kita selalu pengen menulis rencana dan sebagainya. Tetapi saya mau pastikan Tuhan tuh tidak pernah ikut bingung apalagi kehilangan arah. Yaitu janji pertama tentang masa depan kita waktu kita tidak tahu mesti kemana. Saya tahu semuanya tahu ini memasuki tahun baru. Dan saya tahu Bapak Ibu percaya Tuhan menuntun. Tetapi saya mau Bapak Ibu belajar bahwa Yusuf pun pernah bingung ya. Saya memang gak catat ayatnya tapi karena ayat ini sering kita dengar. Bapak Ibu pasti tahu kenapa bingung. Karena mimpinya tentang masa depannya waktu dia katakan tuh demikian indah. Mungkin dia gak mengerti tapi karena kepolosannya nyeplos ke kakak-kakaknya. Dan ternyata kepolosan, kejujuran, ternyata bisa jadi bencana ya. Kadang-kadang itu polos dan dia gak bohong. Apa yang benar tetapi dikatakan seringkali disalah mengerti oleh orang lain, kakak-kakaknya. Sehingga akhirnya yang dia dibenci dan sebagainya. Nah, di PowerPoint yang kedua saya mau membagikan bahwa intinya dalam melangkah hidup kita di tahun ini, pastikan dua hal ini Bapak Ibu nancep di hati. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Tuhan Maha tahu. Kita mungkin nggak tahu, kita bisa nebak, kita berdoa. Dan kita melangkah dengan iman, tapi pastikan kita tahu di hati Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, tahun depan. Dan yang kedua, ini pastikan kita tahu rencana Tuhan atas masa depan setiap kita itu baik. Bahkan setiap orang tua pun pasti kalau punya rencana untuk anak, gak ada itu yang rencana buruk itu gak ada. Seseorang yang punya profesi mungkin yang kita pandang rendah, contohnya mungkin seorang bapak yang mengayuh becak. Enggak ada yang salah, itu pekerjaan yang halal dan saya hargai, enggak gampang kan. Tetapi kalau saya tahu dia seorang bapak, dia akan bercita-cita semoga anakku bisa lebih baik. Gak usah kerja keras seperti aku. Itu Bapak di dunia, apalagi Bapak sorgawi. Oleh sebab itu dengan itu kita masuk nih. Kalau gitu janji apa yang kita bisa pegang sebagai warisan, sebagai modal nih memasuki tahun ini. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah ya ini janjinya Tuhan akan menuntunmu saat kita semua ragu dan takut. Tuhan menuntun setiap kita karena setiap kita itu manusiawi. Pernah ragu, pernah takut, pernah salah langkah, pernah trauma, ya itu dia. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menuntun. Kalau kita lihat cerita Yusuf, Tuhan itu menuntun. Sehingga meskipun dia ada di penjara, ya, dia pun dituntun. Kelihatannya aneh ya, masa di penjara itu tuntunan Tuhan. Nah seringkali kita juga gitu.
Hidup itu terasa tidak masuk akal ya. Tetapi Tuhan yang sama yang memegang arah hidup Yusuf, itu Tuhan yang juga memegang kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan menuntun, membimbing saat kita mulai ragu-ragu. Tahun depan atau tahun ini sekarang udah jadi tahun 2026 masih ada keraguan, masih ada trauma. Jangan bingung. Karena memang mungkin kekecewaan membuat putus asa. Ya, saya nggak tahu masalahnya. Dari yang muda nanti putus asa dengan pelajaran sekolah. Yang sudah menikah putus asa, putus harapan dengan masalah keluarga. Udah lansia pun kita bisa putus asa memikirkan kesehatan kita. Dan kita tidak tahu harus gimana ini. Tetapi sekali lagi percayalah, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Saya senang karena ini terjemahan dari TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Mirip dan kata-katanya mungkin lebih santai, tapi intinya adalah kita disuruh minta kehendaknya. Dan dalam setiap langkah, nah ini saya suka, dalam setiap langkah hidupmu, dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Ternyata Tuhan itu jalan bersama kita dan kita sering salah arah, salah langkah. Mesti lurus kita belok, mesti belok kita lurus. Tapi dikatakan bahwa percaya aja dengan sepenuh hati. Tuhan yang akan menuntun. Ngomongnya enak kalau semua lagi baik-baik. Tetapi bayangkan Yusuf yang tidak salah tetapi ada di penjara. Yusuf yang tidak salah, tidak bohong, tapi diperlakukan dengan jahatnya oleh kakaknya. Dia tetap percaya, dia mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu nomor 1, percayalah. Ini satu yang bisa kita simpan, bahwa kita bisa melangkah dengan janji nomor 1. Tuhan yang ada di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya menuntun setiap kita yang ragu dan takut. Yang kedua, di dalam Kejadian, kalau Bapak Ibu baca tentang Yusuf ini akhirnya dicobai oleh istri Potifar. Pencobaan datang tanpa diundang ya. Dan dia bukan orang yang tipenya menggoda. Yusuf orang yang polos, hidup dalam kebenaran, hidup dituntun Tuhan, tetap bisa masuk dalam pencobaan. Tapi ia memilih untuk takut akan Tuhan dan menolak dosa. Dan Tuhan memberinya kekuatan untuk memilih kebenaran, yaitu dia harus lari. Meskipun keputusan yang benar itu membuat dia masuk penjara. Pernah enggak Bapak Ibu itu membuat sebuah keputusan, pilihan yang sesuai firman Tuhan, kok malah hasilnya masuk penjara. Mungkin bukan penjara-penjara, masuk dalam pencobaan. Tambah ruwet, tambah terikat. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong kok saat kita menghadapi pencobaan. Kita yang mengandalkan Tuhan, pencobaan itu tidak selalu otomatis hilang karena kita percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap orang akan mengalami pencobaan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa pencobaan. Tuhan Yesus pun pernah dicobai. Tetapi dia berjanji memberi kekuatan dan jalan keluar. Agar kita bisa memilih yang benar, bukan yang mudah atau yang salah. Dan kita diberi kekuatan untuk pilih yang benar meskipun konsekuensinya itu kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Saya percaya intinya adalah Tuhan memberi kita kekuatan. Bukan supaya kita dapat jalan pintas. Tetapi supaya kita
taat. Firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 sekali lagi TSI. Setiap pencobaan yang kita hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Berarti selama kita hidup, menghirup napas, masih hidup, kita akan selalu hidup dan datanglah pencobaan yang biasa. Dan dikatakan lagi pula Allah setia kepada kita. Dia tidak akan memberikan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan ketika kamu dicobai, dia akan memberimu jalan keluar. Sehingga kamu bisa bertahan. Jadi waktu kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan tidak menghapus pencobaan, tetapi dia mengizinkan kita untuk taat supaya kita bisa mengalahkan dan dikatakan bertahan. Saya tahu kata bertahan di sini bukan bertahan dengan babak belur, meskipun Yusuf kelihatannya babak belur, tapi dia bertahan dan tetap punya harapan untuk masa depan. Ini adalah aset kedua yang kita miliki, bahwa janji Tuhan itu adalah menolong, bukan untuk memberikan kita jalan pintas, tapi memberikan kita kekuatan supaya kita bisa taat. Itu yang kedua. Nah, kita ingat lagi ceritanya Yusuf. Setelah itu, meskipun dari keluarga yang kelihatannya bapaknya mengasihi, tetapi dia dianggap anak yang paling bungsu kedua, karena di bawahnya dia masih ada Benyamin. Kalau Bapak Ibu perhatikan ceritanya, dimanapun dia menemui situasi tidak baik di pandangan manusia, selalu ada kata Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf waktu dia ada di lubang sumur. Tuhan menyertai Yusuf saat Potifar menggodanya. Tuhan menyertai Yusuf saat dia di penjara, di tempat yang paling gelap sekalipun. Tuhan menyertai Yusuf, berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Demikian juga dengan kita. Saya percaya Tuhan menyertai kita dan dia akan menopang saat dalam kesulitan. Menolong ya, menopang kata yang jarang terdengar sekarang. Saya pernah ya, kalau punya tumpukan buku ya kan kita rapi nih bukunya. Tetapi satu saat ada tumpuannya gitu supaya bukunya tidak rubuh, itu ada tumpuan, ada namanya penghalang, ada buku atau kayunya yang menopang. Kalau saya mau ambil satu buku, saya mesti hati-hati. Kalau saya pinggirkan itu penopangnya, dan tanpa sengaja kalau satu jatuh itu semua jatuh. Penopang itu yang membuat buku-buku itu tegak, rapi. Saya percaya dalam kehidupan ini banyak yang membuat kita itu terjatuh Bapak Ibu sekalian. Tidak peduli Bapak Ibu, orang tua, anak muda, semuanya kita mudah untuk terpleset, terjatuh. Dan kata-kata menopang dalam kesulitan, kalau yang menopang itu enggak kuat, tetap kita jatuh. Oleh sebab itu saya tahu bahwa Tuhan menopang saat dalam kesulitan. Ayat Yesaya 43 ini kan yang paling terkenal, sering kita dengar. Karena Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Sehingga ayat yang mengatakan kalau kita melewati sungai, terjemahan baru. Di sini melewati air deras, kalian tidak akan hanyut. Dan saat melewati api, kalian tidak akan hangus. Itu janji Yesaya. Saya tidak pernah melewati api,
belum pernah dan saya berharap tidak perlu melewati api. Tetapi saya pernah melewati air banjir. Baru-baru ini tidak lupa itu. Tanggal 17 Januari yang lalu, saya itu dalam perjalanan dari Jakarta untuk bertemu dengan teman-teman di Semarang. Karena saya pikir nanti pulangnya toh ke Surabaya naik kereta gitu ya. Saya senang naik kereta nomor 1 karena lansia diskonnya besar. Ya 20% Bapak Ibu naik kereta. Jadi saya pergi ke Semarang naik kereta. Saya nggak tahu ya, udara di Jakarta cerah. Jadi saya tuh foto biasa toh, foto kasih kabar ke keluarga. Tepat waktu, kenapa saya pilih kereta? Karena tepat waktu. Waktu berangkat ke Jakarta, saya tuh naik pesawat. Bapak Ibu, udara cerah di Surabaya, udah mau berangkat, pesawatnya itu udah siap mau berangkat nih, diumumkan demikian. Cuaca di Jakarta sangat buruk, hujan besar dan hari itu, di saat itu katanya yang kita itu pesawat tidak bisa mendarat di lapangan udara sehingga dengan berat hati kami mengumumkan minta maaf ditunda gitu. Udah itu di dalam pesawat Bapak Ibu. Di dalam pesawat ditunda, saya masih sabar. Masih sabar karena apa? Puji Tuhan ya. Enggak ada wifi, ada pulsa. Masih bisa lihat ini, lihat itu. Dan puji Tuhan enggak lama. 1 jam. Jadi lagu yang tadi, ku bersyukur saya lulus. Enggak ada yang komplain di pesawat itu. Kan biasanya kalau orang itu pesawatnya delay, itu biasanya penumpang itu kasak-kusuk. Ya, cari teman yang sependapat untuk memaki maskapai. Tapi itu enggak. Kenapa enggak? Karena di Jakarta emang banjir, Surabaya cerah, Jakarta banjir. Dan saya dengar mereka pada kasih lihat nih banjir. Enggak ada yang komplain. Jadi kalau cuma 1 jam, puji Tuhan. Dan hari itu ceritanya harusnya saya tuh dijemput oleh ya bapak supirnya yang keluarga saya. Tetapi hari itu ibu saya bilang begini, hari itu maaf ya, kamu hari ini nggak bisa nih, nggak bisa untuk dijemput pakai mobil tuh nggak bisa karena semua mobil dipakai gitu. Ibu saya juga akan pergi ke acara, jadi mohon kamu naik taksi. Puji Tuhan, rencana dijemput tapi harus naik taksi sendiri. Bisa bersyukur? Bisa, meskipun keluar budget lebih banyak tapi masih bisa. Ternyata kadang kita itu tidak menyangka bahwa naik taksi itu buang keluar duit segitu kan lebih enak dijemput ya. Itu adalah perlindungan Tuhan terhadap kita. Ternyata betul saya ya keluar setelah 1 jam memang berangkat dan jadi berangkat dan turun pesawat dengan baik dan saya naik taksi dan lancar sekali. Tetapi teman saya yang naik pesawat lain dan dari kota lain yang juga mau ke Jakarta beda 1 jam ya. Dia itu dijemput oleh drivernya. Dia yang cerita, waduh itu ternyata Jakarta banjir. Sehingga bapaknya itu perlu nyetir 4 jam untuk bisa sampai ke airport. Intinya adalah kadang-kadang ya, kita nggak ngerti nih apa yang terjadi. Kelihatannya nggak dijemput. Kelihatannya uangmu akan habis karena bayar taksi. Kelihatannya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nggak enak ya. Tapi ternyata itu perlindungan Tuhan. Nah ceritanya tanggal 17 itu karena saya naik kereta. Karena cuaca cerah. Saya nggak tahu dan tidak ada pengumuman bahwa kereta akan tertunda. Itu nggak ada pengumuman. Ya. Jadi ternyata ada banjir, tapi banjirnya kemarin, hari ini udah enggak banjir. Tapi banjir di sebuah kota di Pekalongan yang membuat kereta itu tidak bisa lewat. Oke.
Karena saya udah bisa bersyukur kalau nunggu 1 jam, saya kalau di kereta juga enggak masalah. Dikatakan kita sambil menunggu, gitu, sambil menunggu. Genangan air, saya tuh enggak ada bayangan genangan air gimana. Saya bilang jangan lewat genangan air bahaya. Jadi saya menunggu Bapak Ibu sekalian. Sambil nunggu, sambil kerja, bikin ini, bikin itu, sambil makan. Setelah semuanya itu dikerjakan, masih belum berangkat juga, saya mesti bertanya-tanya. Dan tidak ada yang tahu kapan berangkatnya. Gitu. Intinya nunggunya cukup lama Bapak Ibu sekalian. Jadi tertunda di tengah sawah karena ini kan rel gitu ya. Tunda, saya nggak melihat ada banjirnya, tapi dikatakan di sana ada banjir. Saya menunggu, ternyata nunggu di kereta itu 5 jam. Bapak Ibu cukup lama ya 5 jam ya. Tapi sekali lagi saya jadi ingat ayat ini. Dan benar, saya merasa oh ini berarti banjirnya besar. Saya tidak mengeluh, saya tidak mengeluh. Boyok itu mengeluh, capek gitu. Tapi saya belajar untuk tidak mengeluh. Tetapi banyak acara terbatalkan. Janji makan siang harusnya kan jam 1 siang. Jadi udah ditunggu, udah dijemput, nggak jadi makan siang. Terus setelah itu ada janji lagi sama teman lain. Janji makan malam gitu ya. Udah ditunggu, puji Tuhan akhirnya lewat setelah 5 atau 6 jam nunggu, lewat. Dan waktu lewat itu, sayang saya enggak putarkan. Waktu lewat itu mengerikan Bapak Ibu. Karena relnya itu kena air memang. Tetapi udah dicoba saya lihat banyak orang untuk memompa dan sebagainya. Tapi tetap kita berjalan, keretanya yang berjalan di atas air. Ada enggak rasa gentar? Ya ada. Saya enggak tahu, ini saya bersyukur untuk PT Kereta Api Indonesia. Dengan baik mereka melewati. Tapi saya enggak tahu apakah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian mungkin bukan banjir air. Tapi kalau banjir masalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Bapak Ibu harus lewati. Itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpastian. Itu tidak mudah. Tapi sekali lagi, Tuhan yang sama yang menopang Yusuf, yang menopang saya, ya udah lewat gitu. Akhirnya lewat. Puji Tuhan lewat. Saya tidak berani untuk komplain lagi karena saya melihat ini bahaya. Saya percaya kesulitan apapun tidak akan membatalkan penyertaan Tuhan. Amin. Jadi kalau sekarang sedang ngalamin kesulitan apapun, katakan kesulitan apapun Tuhan gak pernah batal untuk menyertai kita. Dan di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Belum tentu ada jalan pintas, tapi ada damai sejahtera yang membuat kita tetap bisa bertahan, bisa bersyukur. Yang keempat, kalau ini sudah pasti tahu, kalau Yusuf dari kecil menerima perilaku ketidakadilan dari kakak-kakaknya. Tapi kalau kita pun sekarang sedang mengalami sesuatu hal ketidakadilan, ya, firman Tuhan katakan, Tuhan yang membela, Tuhan yang membalas ketidakadilan yang kamu alami, yang kita alami. Oleh sebab itu jangan dendam. Firman Tuhan di Ibrani terjemahan sederhana mengatakan, ayo, jangan membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Allah yang membalas kejahatan dengan caranya, dengan murkanya. Karena dalam firman Tuhan tertulis hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Kalau kita dijahati, ditipu, ya, ditipu.
Karena sekarang banyak penipuan. Bisa hilang uang. Bisa kita benar disalahkan. Apa yang sudah kita tabung uangnya tiba-tiba hilang. Karena bukan kecerobohan bisa, tapi juga karena kejahatan. Saya percaya akhir-akhir ini mungkin ada jemaat yang mengalami ketidakadilan di dalam hidupnya. Ya, baik oleh orang yang jahat ataupun dalam keluarga sendiri, ya, oleh saudara, oleh pasangan, perasaan merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Saya percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang melihat ketidakadilan, dia sebetulnya sanggup membalikkan keadaan. Tetapi kalau saat ini kita enggak melihat akan pembelaan Tuhan, jangan menyerah karena Tuhan percaya, Tuhan peduli. Dia melihat kekecewaan kita, melihat luka hati kita. Tuhan meminta kita menyerahkan setiap apa yang kita rasakan kembali kepada Dia. Jangan dendam, ampuni. Boleh marah, tetapi jangan melakukan dosa saat kita marah. Sekali lagi, boleh marah. Karena marah itu emosi. Sehingga kalau kita diperlakukan tidak adil, kalau kita difitnah, dicemooh, seakan-akan ada rasa yang membara, itu adalah emosi. Tetapi ada Roh Kudus yang punya buah roh penguasaan diri. Dengan kekuatan Tuhan, kita diizinkan untuk merasakan ya. Dan setelah itu kita bisa menguasainya. Kita bisa memaafkan, bisa menerima, kita bisa move on, kita bisa tetap berharap kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang terakhir. Tuhan menghargai pelayanan dan kemurahan hati kita. Saya bersyukur jemaat Surabaya City Blessing adalah jemaat yang hatinya murah hati dan melayani. Kalau dari acara Natal aja, saya melihat jumlah jemaat sama jumlah yang ikut melayani, itu perbandingannya cukup sama. Meskipun Bapak Ibu merasa aku enggak pelayanan, tetapi pemberianmu, persembahanmu, itu mendukung, menopang pelayanan di Surabaya City Blessing sehingga kita bisa bersekutu, bisa beribadah dengan baik. Tuhan menghargai. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengharuskan. Ya. Seringkali mungkin ada nasihat. Kamu harus. Melayani itu harus keluar dari hati yang penuh sukacita, itu baru melayani. Kalau melayani karena harus, melayani karena takut, itu sudah bukan tulus. Tetapi kalau kita ingat apa yang dia sudah lakukan, maka kita bisa melayani sesama. Kita dengan kemurahan hati kita memberi waktu, memberi persembahan, memberi pengampunan. Ingat, murah hati bukan berbicara mengenai pemberian jasmani atau uang. Memberi perhatian, memberi hormat, memberi pengampunan. Itu murah hati. Dan biarlah kita melakukannya dengan tulus hati. Karena firman Tuhan katakan dia tidak pernah lupa memberkati. Oleh sebab itu kita ini melayani bukan karena supaya kita diberkati. Itu konsep yang salah. Tetapi kita melayani karena Tuhan itu enggak pernah lupa memberkati. Itu karakternya. Menyertai itu berarti melindungi, memberkati. Sehingga kita membalasnya dengan kita melayani dengan murah hati. 5 hal itu. Apa yang terjadi dengan Yusuf?
Kalau Tuhan memelihara Yusuf sampai rencananya tergenapi, saya percaya Tuhan juga akan menuntaskan hidup kita, langkah-langkah hidup kita, supaya kita juga bisa melangkah tahun ini dan punya aset, punya potensi, punya janji firman Tuhan yang kita pegang, yang kita percayai, yang kita hidupi. Akhirnya ada sebuah foto yang sangat terkenal, ini berbicara tentang tapak kaki di pasir. Ini ada kisahnya, ya, ada kisahnya. Bahwa suatu malam, ya ini kisahnya, suatu malam ada seorang bermimpi sedang berjalan bersama Yesus di tepi pantai. Di pasir terlihat 2 pasang jejak kaki dan dia tahu, oh satu pasang miliknya, satu milik Yesus. Setiap adegan hidupnya itu kelihatan berlalu di hadapan mata, namun orang ini memperhatikan sesuatu. Kok di saat hidup yang paling berat, paling sedih, paling menyakitkan, kok jejak kaki di pasir itu hanya 1 pasang? Ya. Jadi dia berkata, Tuhan, Engkau berjanji selalu menyertai dan berjalan bersamaku. Tapi mengapa saat hidupku yang paling sulit justru hanya ada 1 jejak kaki. Dan Bapak Ibu, rasanya semua udah tahu cerita ini. Yesus menjawab dengan lembut, anakku, pada saat-saat itulah aku menggendongmu. Jadi tapak kaki ini hanya 1, bukan aku meninggalkanmu, tapi aku menggendongmu. Biarlah kita tahu bahwa penyertaan kita di setiap langkah hidup ini di tahun ini, ya, apa yang terjadi baik ataupun tidak baik, ya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, Tuhan berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan atau menelantarkan. Kehadirannya selalu menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian.